Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi duduk bareng delegasi di studio mini media delegasi Jalan Sei Batang Gadis nomor 22 Medan. Bersama saya Maruli Agus Salim, kita akan berdiskusi tentang sebuah pengembaraan atau perjalanan sang tokoh. Tentunya untuk mendukung video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, serta tekan tanda lonceng di bawah ini untuk notifikasi video-video kita berikutnya. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1500-an, seorang pria yang dilahirkan di Tanah Karo. Acap kali memang itu menjadi kebiasaan masa lalu, setelah dewasa akan pergi mengembara, mencari perkampungan atau tempat-tempat yang bisa menjadi sumber kehidupan. Begitulah sang pengembara ini berjalan menelusuri lereng Bukit Barisan hingga akhirnya menapakkan kakinya di tanah Deli melalui jalur Sungai Babura, tepatnya di kuala pertemuan Sungai Babura dan Sungai Deli masa itu. Dia adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Guru Patimpus, sebagaimana kita ketahui, menjadi ikonnya Kota Medan, termasuk penamaan Kota Medan adalah dicetuskan oleh sang guru. Ketika itu singgah di kuala Sungai Babura dan Sungai Deli, membuat satu gubuk tempat orang berobat. Nah, orang yang berobat sembuh inilah dalam bahasa Karo disebut Medan. Akhirnya kawasan itu pun disebutlah sebagai kampung atau desa Medan. Pada para generasi saat ini berpikiran bahwa sejarah ini harus terus dicatat untuk kepentingan pengetahuan para generasi kita berikutnya. Tentunya ada inisiatif untuk membuat satu buku sebagai sumbangsi catatan sejarah perjalanan atau pengembaraan Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Telah ada panitia bersama kita di studio mini ini, telah hadir Bapak Dr. John Peter Roy Kaban, yang akrab kita panggil Roy. Apa kabar? Sehat. Pak Roy ini adalah sebagai ketua panitia peluncuran buku. Ada juga bersama kita Bapak Dr. Randus Ahmad Rija Siregar MSI. Selamat Pak Rija, apa kabar? Kabar baik. Ya, ada Pak Runtung Pelawi, Pak Runtung Sembiring Pelawi. Ini salah satu garis keturunan Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Nah, Pak Runtung ini juga sudah kita hadirkan, nanti akan berkisah sedikit tentang sepak terjang Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Tak ketinggalan ada Ibu Arni Mariani Siringoringo. Ibu Arni ini sebagai wakil bendara di kepanitiaan nanti akan bicara teknis perhelatan yang akan digelar jelang peluncuran buku Guru Patimpus pada 22 Oktober mendatang. Oke, Horas, maju-maju. Ini yang lebih menarik, ada Ketua Limpul. Ketua Limpul ini sudah cukup populer di kalangan YouTuber. Nanti akan berikan motivasi terhadap generasi, bagaimana generasi ini bisa menghargai dan memahami masa lalu pejuang-pejuang, bahkan pahlawan dalam pencetus nama Kota Medan, Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Apa kabar Pak? Baik, Bos. Ketua Limpul. Nah, untuk memulai diskusi kita pada petang hari ini, kita minta dulu penjelasan sedikit dari Pak Roy Kaban. Ini semangat sekali nampaknya
persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk peluncuran buku ini. Gimana latar belakang sebenarnya hingga dibuatnya buku untuk catatan sejarah Guru Patimpus Sembiring Pelawi? Baik, terima kasih Bang. Selamat sore buat kita semua. Kita membuat acara ataupun peluncuran buku Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini didasari oleh survei yang dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan survei yang kami lakukan beberapa minggu yang lalu, bahwasanya tidak sampai 20% masyarakat Kota Medan, terkhusus siswa SMP dan SMA, yang mengetahui siapa itu Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Padahal sejarahnya Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini adalah pendiri Kota Medan dan dia berasal dari Tanah Karo yang memang harus kita ketahui dan tidak boleh kita lupakan. Karena sebagai seorang tokoh, beliau bukan tokoh yang sembarangan. Karena beliau telah dikenal sebagai tokoh pemersatu bangsa pada saat beliau ada, pada saat beliau hidup. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita ingin kembali untuk memperkenalkan secara luas dan mempopularitaskan kembali Guru Patimpus Sembiring Pelawi, supaya seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sehingga sejarah itu akan hidup kembali dan bangkit kembali, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi muda yang sekarang dan yang akan datang. Saya kira itu motivasi yang paling utama. Kita akan membuat acara untuk peluncuran buku Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Namun untuk acara selanjutnya yang kita lakukan, pemugaran makam Griten Guru Patimpus Sembiring Pelawi, kita lakukan sebagai upaya menghormati, menghargai, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tokoh yang sudah begitu luar biasa berjasa terhadap Kota Medan, dan itu juga sebagai motivasi kita generasi muda untuk bisa ikut mengambil bagian dan ikut juga untuk berupaya bagaimana ke depannya sama-sama kita bisa mengembangkan sejarah-sejarah dan kebenaran-kebenaran yang ada terkhusus di Kota Medan. Saya rasa itu. Baik, Pak Reza, cukup menarik penjelasannya Pak Roy Kaban ya. Terus ini buku ini sebenarnya judulnya Guru Patimpus Sembiring Pelawi, sebuah bunga rampai kisah perjalanan dan pengembaraannya, pendiri Kota Medan dan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan. Ini ada editor buku ini telah bersama kita, ada Bang Reza. Mungkin boleh sedikit menjelaskan buku setebal lebih kurang 250 halaman ini gimana menyiapkannya? Mungkin ada kiat-kiat yang perlu juga diketahui penonton kita. Baik, terima kasih Pak. Bahwa buku ini kita susun dimulai dari sejarah Kerajaan Aru itu dulu. Dari Kerajaan Aru, kemudian Kerajaan Aru bisa dikalahkan oleh Aceh waktu itu. Kemudian pasca hancurnya Kerajaan Aru berdiri 4 kedatukan. Ada kedatukan Sunggal, ada kedatukan Sukapiring, kemudian ada Urung 10 2 Kuta, Urung Sinembah, kemudian masuk di pasca Guru Patimpus. Guru Patimpus ini memang dilahirkan dan dibesarkan di Aji Jahe. Kemudian karena memang sesuai dengan ketua panitia katakan tadi bahwa beliau ini seorang pengembara dan menyusuri sungai turun ke Kota Medan ya, Kota Medan, daerah Medan ya, ke hamparan Perak. Kemudian beliau mengawini putri Datu Pulau Brayan bermarga Tarigan. Kemudian setelah kawin beliau membuka sebuah perkampungan yang disebut Kuta Madan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Madan itu berarti sembuh ya. Jadi ketika itu siapapun orang yang sakit datang ke Kuta Madan itu untuk sembuh.
Yang terakhir kita kenal Kutamadan itu menjadi kota Medan. Kemudian kita cerita juga bahwa Guru Patimpus ini adalah seorang pahlawan besar karena beliau ini sudah selesai dengan perbedaan suku, sudah selesai dengan perbedaan agama. Sehingga dari Kutamadan yang dia bentuk memang terjadi pluralisme di situ. Ya. Beliau tidak menolak etnis-etnis yang datang, termasuk ada orang India, Chinese, katakan ada suku Jawa, suku Batak, dan lain-lain. Itu dia terima di Kutamadan. Nah, yang perlu kita gambarkan di dalam buku ini adalah bahwa banyak hal yang diajarkan oleh Guru Patimpus ketika itu yang perlu kita pedomani. Seperti kata ketua tadi, bahwa hanya nggak sampai 20% generasi muda tahu siapa Guru Patimpus. Jadi dengan launching buku ini, kita harapkan sasaran kita pertama adalah generasi muda agar tahu bagaimana sebenarnya Guru Patimpus dan pengetahuan itu bisa diaplikasikan untuk katakan bekal, ya, bekal beliau ketika apakah itu memimpin atau bermasyarakat dan sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Iya, iya, baik, menarik sekali Pak Reza. Di Jalan Guru Patimpus, Kota Medan juga kita ada temukan tugu ini salah satu agar generasi ini tetap mengenang dan mengingat keberadaan Guru Patimpus Sembiring Belawi. Itu ada tongkatnya, Bang. Bang Runtung sebagai garis keturunan mungkin bisa sedikit mengkisahkan dari yang Abang tahu tentang tongkat ini dan kesaktian-kesaktian yang Guru berikan, tunjukkan ke masyarakat dalam membangun Kota Medan mungkin masa itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, dapat saya jelaskan sedikit tentang Guru Patimpus Sembiring Belawi ini yang lahir di Desa Aji Jahe dan kawan di Aji Jahe yang mempunyai keturunan juga di Desa Aji Jahe. Yang pertama itu yang belum terungkap seperti itu saya lihat dari yang kita ketahui selama ini, kita hanya mengetahui itu Datuk Adil aja sebagai garis keturunan Guru Patimpus Sembiring Belawi. Jadi di sini saya sampaikan sedikit sebelum menyampaikan apa yang ditanyakan dari moderator. Kalau Guru Patimpus Sembiring Belawi ini dari Hikayat Hamparan Perak mempunyai 4 orang istri, 2 dari Desa Aji Jahe, 1 dari Desa Perbaji, dan 1 lagi di Udubrayan. Jadi semenjak kelahiran Guru Patimpus Sembiring Belawi ini besar di Aji Jahe, itu ada semacam ilmu yang dikuasai oleh Guru Patimpus Sembiring Belawi ini, yaitu di bidang pengobatan. Jadi pengobatan ini dia bisa mengobati itu penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat itu dengan secara tradisional, bukan seperti secara medis sekarang, karena memang dulu itu belum ada secara medis. Dan hasil dari pengobatan ini sungguh mujarab walaupun dia mengobati secara tradisional. Dan satu hal yang kita belum ketahui, ketika Guru Patimpus Sembiring Belawi ini mengobati seseorang itu, dia akan memakai tongkatnya. Dia akan memegang tongkatnya itu dan meramukan obat-obatan itu kepada orang yang menderita sakit dan orang itu akan mengalami kesembuhan. Seperti itulah kesaktian dari Guru Patimpus Sembiring Belawi ini. Dan dari pengalaman yang kita lihat, Guru Patimpus ini memang menjelajah untuk hal-hal seperti itu, bukan hanya di Aji Jahe saja. Dia sampai di Batu Karang, sampai di Perbaji,
Dan karena dia memang ada tertantang untuk lebih jauh, malahan dia sampai menelusuri sampailah ke Sungai Babura itu, sampai dipertemukan dengan istrinya anak Raja Pulau Brayan, dan di situ dia berumah tangga. Di situ juga dia membuka tempat untuk orang berobat. Jadi itulah sedikit yang saya ketahui tentang Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini mengenai pengobatan yang dilakukannya. Terima kasih. Ya, tadi ada disebutkan istri guru ini ada 4. Betul. Terus keturunannya ini juga sebagai tokoh pemimpin di suatu daerah. Di tiap-tiap daerah anaknya menjadi pemimpin. Ini motivasi apa yang bisa? Tadi Bang Reza juga bilang bahwa Guru Patimpus Sembiring Pelawi sudah berhasil merangkul semua kemajemukan yang ada di Kota Medan, termasuk menciptakan satu eksistensi budaya maupun tradisi Karo itu ada di Medan. Medan yang kita ketahui adalah tanahnya Delhi, tanahnya Sultan, kan begitu. Terserah mau Bang Reza yang jawab atau Bang Runtung. Baik. Jadi selain kesaktian juga dalam mendidik anak-anaknya pun termasuk yang keras dan berhasil karena menjadi pemimpin di beberapa daerah. Bisa dijelaskan sedikit Bang Runtung apa Bang Reza? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini dari hasil perkawinannya itu memang ada yang tertua itu menggarisi warisan Guru Patimpus ini, seperti di Desa Aji Jahe, di Desa Perbaji, dan di Hamparan Perak menjadi Raja Urung 10 Wakuta. Seperti itu garis keturunan Sembiring Pelawi ini yang meninggalkan jejaknya kepada anak-anak itu untuk menjadi raja di kampung yang dirintis oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini. Gitu, Pak. Iya. Mungkin ada sedikit mau saya silakan, Bang tambahkan bicara tentang tongkat. Kita juga berupaya bertemu dan wawancara dengan Bapak Ari Dharma. Pak Ari Dharma ini adalah orang yang memahat patung Guru Patimpus. Kita juga bertanya tentang tongkat. Kenapa tongkat itu ada di sebelah kiri? Iya. Beliau jawab, memang ketika tongkat itu di sebelah kiri memang tidak lagi dipakai. Beliau ketika ngobati itu tongkat di sebelah kanan, itu satu. Yang kedua, kita tanya apakah tongkat yang dipakai oleh Guru Patimpus itu sama dengan tongkat Raja-Raja Batak. Ada namanya kalau di Raja Batak tukot panoluan gitu ya. Dia bilang berbeda. Dan tongkat yang dipakai oleh Guru Patimpus itu bukan panaluan katanya, tapi penaluan. Itu menurut Pak Ari Dharma. Kemudian ada ciri khas di tongkat itu bahwa tongkat itu memiliki ular yang melilit, kemudian ada cecak, kemudian di pucuknya itu ada gambar seorang ibu menggendong anak. Itu kira-kira penjelasan dari Pak Ari Dharma yang beliau cari tahu tentang tongkat. Kira-kira itu. Ya, dan memang lambang ular ini juga menjadi lambang kesehatan kan. Betul, kalau bisa betul. kita perhatikan Apotek, ular jadi ya. lambang. Ya, betul. Bukan Kedokteran ini juga kedokteran ya. ular bukan dalam pengertian ular yang sangar. Betul. Karena dia tadi itu panaluan ya. Panaluan berarti tongkat ini ampuh untuk mengalahkan orang. Iya. Tapi kalau tongkat yang satu lagi tadi apa Bang bilang? Penaluan itu tuh kalau berarti ini penaluan. bergeluh, Penaluan. bergeluh kesah kan gitu. Ya. Jadi ada sebuah masalah yang disampaikan, guru juga mengobatinya tetap menggunakan tongkatnya pada masa itu. Di Baik. tempat itu ada sisinya kalau orang dulu bilang, Ya, sekarang ya. itu disebut ada kodamnya seperti itu. Ya, ada penghuninya. Ada penghuninya. Sayangnya tongkat itu tidak ditemukan Tidak ditemukan sampai sekarang. Baik, mungkin itu cukup menarik sekilas.
Kalau kita mau lebih tahu tentang sepak terjang Guru Patimpus Sembiring Pelawi, silakan dibeli bukunya dan dibaca. Kita membeli juga sudah termasuk dialokasikan oleh panitia untuk impak pemugaran makam Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Kak Arni, kira-kira apa aja ini rangkaian kegiatan jelang peluncuran buku 22 Oktober mendatang ini? Terima kasih. Kalau panitia launching ini disebut namanya panitia 77. Ketepatan memang dibentuk pada saat 77 tahun Indonesia Merdeka. Jadi acara nanti dihadirkan di situ beberapa menghadirkan artis multi etnis, memperkenalkan performance mereka berupa talent apalah di setiap etnis itu, dan juga berupa lelang buku yang akan kita lakukan, dan dari hasil lelang buku itu sekian persen itu akan dipergunakan untuk pemugaran makam sang father Kota Medan, Bapak Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Dan untuk progres kedepannya, ya kami juga berharap panitia khusus bagi warga Kota Medan ataupun yang punya KTP Kota Medan supaya ikut berpartisipasi bagaimana supaya rencana panitia 77 ini berhasil untuk membangun, memugar makam daripada Guru Patimpus Sembiring Pelawi ini beserta membangun musola kecil di tempat itu. Karena kedepannya kita akan memperjuangkan ini menjadi cagar budaya. Ya mudah-mudahan panitia ini berhasil untuk menggiring itu menjadi perda buat Kota Medan sehingga makam itu menjadi cagar budaya. Dan kami berharap juga kepada pejabat Kota Medan dari mulai wali kota, camat, lurah, marilah kita bersama-sama untuk bergandeng tangan sama panitia untuk melaksanakan itu semua. Semoga berhasil dan terjadi. Saya rasa seperti itu. Iya, terima kasih Karni. Ini menarik untuk motivasi kepada pemerintah supaya ada perhatiannya terhadap langkah maupun rencana yang sudah dirancang oleh panitia 77. Ini masalahnya generasinya ini Pak Ketua Limpul. Masalah generasi ini bagaimana motivasinya ini agar mereka ini juga memahami betapa pentingnya sebuah sejarah, termasuk harus memahami dan mengetahui keberadaan Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi ini juga merupakan pembahasan yang sangat menarik dari beberapa item yang sudah kita bahas tadi. Sangat-sangat disayangkan sekali apabila sebuah generasi kehilangan sejarahnya. Karena ketika dia kehilangan sejarahnya, secara otomatis dia kehilangan jati dirinya. Itu pasti. Jadi sebenarnya apa yang kita perjuangkan hari ini ke depan ingin memperkenalkan bukan hanya Guru Patimpus. Mungkin kita memulainya dari Guru Patimpus. Next kita akan memulai dengan para pelaku-pelaku sejarah lain di Kota Medan. Karena mereka adalah jati diri generasi muda. Ketika generasi muda tidak tahu lagi siapa para pelaku sejarah di Kota Medan ini, ya anak-anak Medan itu sebenarnya sudah kehilangan jati dirinya. Jadi menjadi tanggung jawab kami untuk kembali memperkenalkan para pelaku-pelaku sejarah yang ada di Kota Medan sebagai satu motivasi kepada generasi muda. Mungkin ada, saya sudah pernah ketemu dengan beberapa orang, mereka pernah bilang gini, buat saya sejarah nggak penting. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin buat dia satu nggak penting. Kota Medan bukan dia tolak ukurnya, kan begitu. Kota Medan itu luas, Kota Medan itu besar. Hari ini kita mulai menyadari hari ini. Kenapa hari ini di Kota Medan ini orang Cina, orang India, orang Batak, orang Karo, orang Jawa bisa duduk satu meja ngobrol, bisa tinggal di satu wilayah nyaman, aman. Ternyata setelah kita pelajari tidak lepas daripada apa yang telah diperlakukan, apa yang telah diperjuangkan oleh Guru Patimpus. Guru Patimpus sudah membuka peluang itu, memberikan sebuah tempat untuk orang dengan berbagai macam suku agama tinggal bersama, damai, aman, dan nyaman. Dan itu menular sampai hari ini.
Nah hari ini kita perlu tahu, kok bisa ini terjadi di Medan seperti ini? Karena dari dulu zaman-zamannya kita masih hobi-hobinya demo-demo, Medan ini paling jarang tersentuh demo yang betul-betul parah. Karena apa? Kekompakan di kota Medan sangat terjaga. Nah ini kita mesti cari tahu, kok bisa seperti ini di Medan ini? Ternyata akarnya adalah Guru Patimpus. Jadi mungkin saya bersama dengan tim 77, kami mungkin akan mulai mengunjungi sekolah-sekolah untuk menularkan pengetahuan sejarah ini, bahwa agar mereka paham ke depan founding father Kota Medan itu adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi, dan itu harga mati, nggak bisa ditolak-tolak lagi. Dan kita akan memperjuangkan itu. Dan baru-baru ini kami ada mengunjungi satu sekolah di Wisu kalau nggak salah. Di situ di SMP sama SMA-nya. Di situ saya coba bertanya sama anak-anak itu, kalian tahu nggak Sisingamaraja? Tahu. Mereka serempak menjawab tahu. Begitu saya tanya, tahu nggak Guru Patimpus? Hah? Siapa? Jadi ini satu hal yang miris, ketika founding father-nya mereka nggak kenal, mereka nggak tahu. Dan buat saya mereka nggak salah. Tidak tahu tidak salah, yang salah tidak mau tahu. Ya. Itu satu. Dan kedua, mereka generasi muda tidak tahu, mereka nggak salah. Yang salah kita, kenapa tidak memberitahu? Jadi hari ini tugas kita adalah memberitahu generasi muda, anak-anak kita selanjutnya, agar mereka tahu founding father Kota Medan siapa, agar mereka tahu Guru Patimpus Sembiring Pelawi itu siapa, agar ke depan mereka tidak kehilangan jati diri sebagai warga Medan. Saya rasa itu, Pak. Ya. Dengar itu Ketua Limpul yang bicara. Ya. Rangkaian kegiatan kayaknya sudah akan mulai digelar, serta persiapan-persiapannya gimana, Bang Roy Kaban? Untuk 22 Oktober puncaknya ya. Kalau untuk acara kita sudah mempersiapkan sampai dengan 80%. Kita tinggal melakukan saja untuk acara peluncuran buku. Namun untuk pemugaran makam mungkin kita besok harinya akan melakukan kegiatan peletakan batu pertama, dan membutuhkan waktu sekitar 7 bulanan lah, mudah-mudahan nanti sebelum ulang tahun Kota Medan 1 Juli 2023 sama-sama kita berdoa supaya pemugaran makam Geritan Guru Patimpus Sembiring Pelawi sampai di Kota Medan bisa kita resmikan. Ya. Saya rasa harapan kita seperti itu. Baik, pemirsa, kita mungkin sudah berada di penghujung diskusi, tapi yang jelas bahwa Guru Patimpus Sembiring Pelawi tercatat oleh para sejarawan dan referensi juga mencatat meninggal pada 1 Juli 1590. Itulah awal hitungan hari jadi Kota Medan 0107 untuk tahun 2023 akan segera diperingati. Jadi sangat mustahil jika hari jadi Kota Medan kita tahu Guru Patimpus kita tidak paham. Ketua Limpul marah. Ketua Limpul akan menyampaikan, bahkan buku ini akan menjadi muatan lokal kabarnya di beberapa sekolah dalam ilmu sejarah. Mungkin itu, apapun ceritanya, ini niat baik, perlu dukungan semua pihak agar kegiatan ini sukses sebagai wujud partisipasi kita untuk menghargai sejarah, termasuk mencatat perjalanan Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Assalamualaikum, sampai jumpa.
Berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.